Saat krisis melanda, keluarga kerajaan biasanya mengandalkan tradisi, keheningan, serta kata-kata yang dipilih dengan cermat. Namun kali ini, Putri Anne memecah keheningan itu dengan sebuah pengungkapan yang membuat Raja Charles dan Pangeran William terdiam kaget. Ia memperlihatkan sebuah surat pribadi dari Ratu Elizabeth sendiri, yang mengandung arti mendalam mengenai kedudukan Catherine di dalam monarki. Bukan sekadar pesan cinta, melainkan suatu arahan yang berpotensi mengubah masa depan mahkota. Terjemahan dan penulisan ulang. Pilihan rahasia Sang Ratu. Istana selalu menyimpan misteri, namun ada yang lebih berat daripada yang lain. Di antara debu koridor kuno dan keheningan ruangan yang dijaga, sebuah pengungkapan mulai muncul seperti asap. Tidak tentang Raja Charles, bahkan tidak tentang Pangeran William. Sebaliknya, fokusnya beralih kepada orang lain. Seseorang yang diyakini Ratu almarhumah mampu menanggung masa depan monarki di tangannya. Catherine, Putri Wales. Pada malam sunyi itu, setelah dunia mematikan lampu, istana tampak menahan napas. Kabut melilit gerbang, menyelimuti London dalam misteri. Di dalam, Putri Anne bergerak dengan tujuan tenang. Ia memilih momen itu dengan sengaja, saat tidak akan ada gangguan atau penasihat yang memberi kata-kata hati-hati. Ia memanggil Charles dan William, hanya 3 orang saja. Tidak lebih, ya tidak kurang. Ruangan itu dipenuhi kenangan sejarah, dengan panel kayu gelap, tirai tebal, dan potret-potret monarki yang pernah membentuk kerajaan-kerajaan mengintip dari bingkai berlapis emas. Mereka telah menyaksikan generasi bangkit dan jatuh, kini menyaksikan satu titik balik lagi. Anne tidak membuang kata-kata. Ia meletakkan sepucuk surat terlipat di atas meja. Kertasnya usang karena sering dipegang, lipatan dalam, dan tinta di beberapa bagian memudar. Itu adalah tulisan tangan Sang Ratu. Pemikiran yang terjaga untuk saat kebenaran tak lagi dapat ditunda. Charles menggapai surat terlebih dulu. Jarinya bergetar sedikit, seolah sudah merasakan apa yang ada di dalamnya. William mencondongkan diri, alisnya berkerut, membaca setiap baris seolah-olah isi surat bisa berubah di halaman. Tidak ada yang bersuara. Detik jam berdentang di atas perapian mengisi keheningan, ritmenya terlalu keras bagi keheningan ruangan. Kata-kata Ratu bersifat langsung. Isa menuliskan bahwa Catherine, bukan Charles atau William, memegang kepercayaan rakyat. Ia mengamati kesabaran menantunya, disiplin diamnya, serta penolakannya terjebak dalam drama atau skandal. Catherine tidak mengejar kekuasaan, namun publik tetap memberikan kepercayaan kepadanya. Ratu, yang telah memerintah berpuluh-puluh tahun, percaya bahwa dalam diri Catherine terletak peluang sejati monarki untuk bertahan. Udara terasa semakin tebal. Charles memecah keheningan duluan, bergumam hampir pada dirinya sendiri. Ini bukan cara yang biasa. Suaranya retak di beban itu. Wajahnya tampak lebih tua, lelah, seakan mahkota yang baru saja dipegangnya makin berat. William tetap diam. Matanya tak lepas dari surat, rahangnya mengencang, tangannya menggerak-gerak di lutut. Bagaimana rasanya membaca bahwa takdirnya mungkin bukan yang dibayangkan neneknya? Ekspresi Anne tidak berubah. Ia tidak di sana untuk berdebat atau menenangkan. Ia hadir karena ibunya mempercayakan kebenaran akhir ini padanya. Ia hanya berbicara sekali dengan nada datar. Catherine tidak hanya memakai mahkota. Ia membuat orang kembali percaya pada mahkota itu. William akhirnya mengangkat kepalanya. Suaranya rendah, berat dengan kebingungan. Mengapa tidak diberitahukan sebelumnya? Anne memberi senyum lelah kecil. Mungkin ia pikir mereka belum siap mendengarnya. Tidak ada lagi kata-kata yang diucapkan. Ketiganya duduk dalam bayang-bayang potret dan keheningan. Surat di antara mereka seperti sesuatu yang hidup. Dunia di luar tetap tidur, tidak menyadari bahwa di dalam tembok-tembok itu, jalur monarki sedang berubah. Sementara itu, Catherine berada jauh dari pertemuan rahasia itu. Di sayap lain istana, ia baru saja menidurkan George, Charlotte, dan Louis. Ia bergerak tenang di kamarnya, secangkir teh setengah jadi mendingin di sampingnya. Matanya menatap kabut yang menekan kaca jendela. Ia merasa gelisah meski tak bisa menjelaskan mengapa. Ia tidak tahu bahwa di atas sana, kata-kata yang ditulis lama-lama mengubah jalur hidupnya. Catherine tidak pernah mengejar kekuasaan. Perannya dijalani dengan ketenangan, tersenyum ketika diperlukan, lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan melindungi anak-anaknya dari sisi keras kehidupan kerajaan. Ia memberi monarki sesuatu yang sulit dicari selama puluhan tahun, rasa normalitas yang stabil, dibungkus dengan keanggunan. Ratu menyadari hal itu, dan menuliskannya. Rock, ekspresinya tenang namun penuh tekad. Apapun yang kita putuskan, katanya dengan lembut, dunia sedang berubah. Kita bisa berubah bersamanya, atau tertinggal di belakang. Ia tidak menunggu persetujuan. Ia tidak membutuhkannya. Kebenaran telah diungkapkan. Risiko pun telah diambil. Charles tidak bersuara. William pun tak berkata apa-apa. Namun dalam diam mereka, sesuatu mulai terbentuk. Keras dan tak terhentikan seperti fajar yang datang. Mungkin inilah cara sebenarnya sejarah berubah. Bukan dengan pidato besar atau sorak-sorai, tetapi dengan sebuah surat, sebuah pilihan, dan sebuah kebenaran yang tak terduga.
Mahkota dunia yang dikenal sebelumnya sudah bergerak, bukan karena seorang raja atau pewaris tahta, melainkan karena seorang wanita yang bahkan tak tahu namanya telah ditulis dalam takdir. Dan sebab itu, sementara Catherine duduk dalam kamar sunyi, tak menyadari surat yang membawa namanya sedang berada di tangan seseorang, dasar-dasar mahkota mulai gemetar. Apakah ia siap menjadi lebih dari sekadar permaisuri, lebih dari sekadar pendukung, lebih dari sosok anggun di sisi William? Atau akan surat ini tetap terkubur, menjadi bukti bisu tentang apa yang pernah dipercaya sang ratu? Tentu saja istana tak akan pernah mengonfirmasi. Mungkin surat itu akan tetap menjadi gosip, tersembunyi dalam bisikan-bisikan dan spekulasi, tak pernah diakui secara resmi. Namun mereka yang mengerti beban sejarah, yang telah berjalan di lorong-lorong istana cukup lama, tahu bahwa tidak semua kebenaran dibentangkan dengan keras. Ada yang dibisikkan, ada yang tersembunyi, dan ada yang menunggu dengan sabar untuk muncul saat waktu yang tepat tiba. Mungkin malam itu adalah retakan pertama cahaya. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Karena jika visi sang ratu benar, maka masa depan mahkota tak lagi berada di pundak seorang raja, melainkan di kekuatan sunyi seorang wanita yang tak pernah memintanya. Seorang wanita yang mungkin kelak membuktikan bahwa kelangsungan monarki tidak hanya bergantung pada tradisi, tetapi juga pada kepercayaan, jenis kepercayaan yang hanya Catherine yang mampu menyebarkan. Dan dalam cara ini, pesan terakhir sang ratu masih terus hadir, bukan dalam patung marmer atau takhta emas, melainkan dalam ingatan akan surat yang dilipat halus di atas meja, dan dalam heningnya 3 tokoh kerajaan yang tiba-tiba melihat monarki dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Tetapi, kebenaran yang lebih dalam apa yang tersembunyi di balik Catherine menjadi orang yang dilihat sang ratu sebagai penerus? Tetaplah terhubung dengan layarmu, Catherine. Dengan sedih mendalam, Istana Buckingham telah mengumumkan bahwa Yang Mulia Ratu Elizabeth II, sang raja yang paling lama memerintah dalam sejarah persemakmuran, telah wafat pada usia 96 tahun. Langit kelabu menyelimuti kota. Meski gerbang istana tampak tak berubah dari luar, mereka yang berada di dalam tahu bahwa segalanya telah berubah. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, mahkota telah berpindah tangan. Namun di balik pintu-pintu berlapis emas istana Buckingham, bisikan-bisikan mulai bermunculan. Muncul kabar tentang sebuah surat, tentang sebuah keinginan yang ditinggalkan sang ratu yang telah tiada. Jika benar, surat itu bukan sekadar catatan biasa. Ini adalah bom yang meledak. Dikabarkan, pertemuan itu terjadi di salah satu ruang pribadi terdalam istana. Udara terasa harum kayu polisher dan kecemasan. Putri Anne datang duluan, dengan sebuah folder di tangan, wajahnya tegas. Charles menyusul, tampak tegang di balik ketenangan yang sudah ia latih. William datang terakhir, diam tetapi penuh kewaspadaan. Itulah yang memecah keheningan. Anne meletakkan folder itu di atas meja dan menyatakan, "Ini adalah keinginan terakhir Ibu." Di dalamnya terdapat pesan yang ditulis dengan cara menulis biasa sang ratu, dan isinya luar biasa. Catherine, bukan berasal dari keluarga kerajaan, tetapi telah diuji melalui kesetiaan dan ketahanan, adalah satu-satunya orang yang ia percaya bisa membawa mahkota ke depan. Namun, ini bukan perintah untuk mengubah garis suksesi. Elizabeth jauh terlalu bijak untuk berharap tradisi bisa dengan mudah melengkung. Tapi semangat dari kata-kata itu sangat jelas. Catherine adalah jantung yang berdetak bagi kelangsungan keluarga. Dalam saat itu, seolah dunia terasa bergetar. Charles dikabarkan tersinggung. "Ini gila!" serunya tiba-tiba, tangan menghantam meja. Suksesi pikirnya selama ini memang berdasarkan keturunan, bukan pilihan. Bagi William, surat itu menggores lebih dalam. Ia telah menjalani seluruh hidupnya mempersiapkan diri untuk mewarisi takhta. Tiba-tiba mendengar bahwa mungkin istrinya yang bukan dari keluarga bangsawan justru yang dianggap lebih layak. Ia adalah sosok yang seharusnya menyelamatkan mahkota. Apakah ia sedang direndahkan? Ataukah neneknya justru melihat sesuatu yang telah ia sembunyikan sejak lama? Ia telah menyaksikan Catherine menghadapi badai dengan tenang, sementara ia seringkali sulit menemukan keberanian. Ia telah menyaksikan orang-orang asing menjadi penggemar setia hanya karena kebaikan hatinya. Mungkin, meski pikiran ini menyakitkan, neneknya telah memahami jauh sebelum siapapun bahwa Catherine memang sudah menjadi tiang penyangga monarki. Tentu saja semuanya tak sampai ke halaman-halaman berita. Bagi publik tak ada yang berubah. Charles menjadi Raja Charles III, yang diangkat dengan kemuliaan yang diharapkan. Namun di luar Inggris, keraguan semakin membahana. Di Australia, di Karibia, suara-suara mendesak untuk membebaskan diri dari mahkota. Survei menunjukkan generasi muda mempertanyakan mengapa mahkota masih penting. Bahkan di Inggris sendiri, duka atas sang ratu mulai berganti dengan ketidakpastian tentang pewarisnya. Charles, sekalipun telah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun, tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Sepanjang puluhan tahun,
Hubungannya dengan Camilla, perceraian yang rumit, tahun-tahun penuh kepedihan di bawah sorotan Diana, semuanya masih melekat dalam memori publik. Ia mengenakan mahkota, namun tampaknya mahkota itu masih belum sepenuhnya memakainya. Kemudian muncul William, pria yang dunia lihat sebagai masa depan. Kuat, mudah dikenali, seorang ayah rumah tangga. Namun pernikahannya dengan Catherine kerap mempersulit sorotan yang seharusnya jatuh padanya. Semakin memukau ia tampil, semakin sulit baginya untuk tampil lebih menonjol. Setiap jabat tangan yang ia berikan, setiap kunjungan ke rumah sakit, setiap pidato tentang kesehatan mental membuat Catherine semakin dicintai. William mungkin adalah pewaris takhta, tetapi Catherine justru yang tampaknya memikat hati banyak orang. Apakah ia merasa iri, atau justru setuju dengan kata-kata neneknya, mengetahui bahwa Catherine adalah kartu terkuat bagi monarki? Anne yang dikenal teguh dan tak tergoyahkan, dikabarkan teguh berdiri dalam pertemuan tertutup itu. Ia mengingatkan saudaranya dan keponakannya bahwa Ratu tidak bingung. Ia sengaja melakukan semua ini. Tradisi mungkin menolak, tetapi kelangsungan hidup memerlukan keberanian. Ibu melihatnya, demikian kata Anne, dan ia ingin kita semua juga melihatnya. Sementara itu, Catherine sendiri tetap bahagia, atau mungkin sengaja tidak menyadari badai yang berputar di balik pintu tertutup. Ia hanya terus tersenyum bersama anak-anak, berjabat tangan di rumah sakit, masuk ke ruangan, dan membuatnya terasa lebih hangat. Ia harus tidak perlu takhta untuk membuktikan nilai dirinya. Tapi justru karena itulah mungkin ia dipilih. Surat Ratu. Jika memang ada seperti yang dikabarkan, bukan tentang menulis ulang aturan pewarisan, ia tentang menulis ulang kisah. Selama berabad-abad, mahkota diturunkan dari satu kepala ke kepala hanya berdasarkan darah saja. Elizabeth, setelah 70 tahun menyaksikan dunia berubah, tampaknya sadar bahwa kelangsungan hidup membutuhkan lebih dari sekadar keturunan. Ia butuh semangat, kekuatan, hubungan dengan rakyat yang tidak bisa dijamin oleh tradisi semata. Dan Catherine memadukannya semua. Kini istana menjaga keheningan. Tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan resmi, tidak ada pernyataan, namun bisikan masih terus beredar. Para insider mengatakan ketegangan semakin meningkat dari hari ke hari. Apakah suatu hari nanti monarki akan mengakui bahwa peran Catherine lebih besar dari yang diperkirakan semula? Ataukah kekuasaannya akan terus berlanjut secara diam-diam melalui pengaruh, bukan gelar? Kebenaran mungkin tak pernah disampaikan secara terbuka, tetapi tanda-tandanya sudah tampak bagi mereka yang mau melihat. Dalam cara kerumunan justru bersinar saat melihat kehadirannya. Dalam cara inilah, bahkan para kritikus pun kesulitan menyalahkan. Dalam cara inilah, ratu yang telah tiada, dengan kecermatan luar biasanya, mungkin meninggalkan petunjuk terakhir. Di luar dinding istana Buckingham, tradisi kini tak lagi dapat bertahan tanpa goncangan. Bangsa-bangsa bergerak jauh. Kepercayaan publik mereda. Monarki tergoda antara relevansi dan kepunahan. Tapi di dalam Catherine ada sesuatu yang langka. Harapan. Dan mungkin inilah alasannya mengapa saat ratu menatap masa depan, ia tidak melihat protokol. Ia melihat wajah Catherine. Dan disitulah semua menjadi sangat menarik. Tapi kisah tersembunyi apa yang tersembunyi di balik mahkota yang tak pernah dibayangkan? Tetaplah fokus pada layar Anda, mahkota yang tak pernah dibayangkan. Bayangkan sebuah keluarga yang terikat oleh abad-abad tradisi, namun diguncang oleh keraguan yang tak bisa dibungkam oleh mahkota atau gelar. Monarki Inggris selalu berjaya melalui upacara, tetapi di balik riasan halus istana Buckingham dan istana Windsor, kegelisahan telah merayap. Desisan di lorong-lorong, malam-malam yang tidak nyenyak, dan ketakutan yang tak terucap menyampaikan kisah sebuah dinasti yang berdiri di persimpangan. Bukan karena skandal atau pengkhianatan tiba-tiba, tetapi karena dunia di luar dinding istana kini tidak lagi memandang mahkota dengan penghormatan seperti dulu. Raja Charles, yang memikul beban warisan ibunya yang telah tiada, merasakan pergeseran ini lebih dari siapapun. Ia selalu tahu bahwa menjadi raja bukan hanya tentang mengenakan mahkota, tetapi tentang memimpin keyakinan. Namun keyakinan itu rapuh. Dan ia merasakan tanah bergerak di bawah kakinya. Banyak yang mengatakan bahwa sejak naik tahta pada tahun 2022, malam-malamnya semakin panjang. Kabar mengatakan ia sering mengurung diri di perpustakaannya, menerobos buku-buku sejarah tua, mencari panduan dari para raja masa lalu yang memerintah di tengah badai ketidakpastian. Apakah pelajaran mereka bisa menyelamatkannya? Ataukah masa pemerintahannya ditakdirkan akan dikenang sebagai masa ketika kegagalan terjadi? Jika Charles menyimpan kecemasannya dalam penelitian malam yang gelap, William membawanya dalam diam. Baginya, ketakutan bukan hanya tentang tugas, tetapi tentang anak-anaknya. Ketika ia menatap mata cerah dan penuh kepercayaan dari George, Charlotte, dan Louis, ia bertanya-tanya, apa masa depan yang sedang ia siapkan bagi mereka? Masa depan yang penuh pelayanan dan rasa hormat, atau masa depan di mana monarki hanyalah tradisi yang memudar? Pertanyaan sunyi ini terus menggelayut di dadanya seperti batu yang tak bisa digeser dan tak bisa diabaikan. Dan lalu muncul Catherine.
Berbeda dari yang lain, ia tak pernah terlihat tergiur oleh kekuasaan atau terobsesi dengan status. Sebaliknya, ia menghadapi ketidakpastian dengan penghayatan damai yang mengejutkan banyak orang. Ia tidak mengejar tahta, namun tampaknya tahta sedang mengejarnya. Ada yang menduga bahwa kekuatannya yang sejati terletak pada penerimaan tenangnya, pada kemampuannya beradaptasi dengan dunia yang terus bergerak maju, meski istana tertinggal jauh. Mungkinkah orang yang tak pernah meminta tahta justru satu-satunya sosok yang sangat dibutuhkan oleh monarki? Bagi dunia luar, ilusi masih utuh. Upacara berkilauan, foto yang diatur dengan cermat, jamuan negara, dan penampilan tersenyum semuanya menjaga citra stabilitas. Tapi bagi para insider, bisikan terus beredar. Di bawah kemegahan yang tersaji, sebuah tegangan perlahan namun menggerogoti mulai mengancam untuk meruntuhkan fondasi. Jalur retakan yang tak terlihat oleh publik, namun tak bisa diabaikan di dalam dinding istana. Selama berabad-abad, keluarga Windsor telah melewati badai. Namun saat ini terasa berbeda. Bukan sekadar skandal, melainkan soal kelangsungan hidup di era modern yang mempertanyakan apakah mahkota masih memiliki arti. Pertanyaan itu bergumam di bibir, namun jarang diucapkan dengan nyaring. Apakah monarki ini sekuat yang terlihat? Ataukah citra sempurnanya telah mulai retak? Dan jika benar retak, siapa yang akan menegakkannya kembali? Raja Charles dengan pemerintahannya yang lama ditunggu, Pangeran William yang memikul beban pewarisan di pundaknya, atau Catherine dengan keteguhan dan keanggunannya, perempuan yang tak pernah mengharapkan mahkota, namun mungkin adalah satu-satunya yang ditakdirkan untuk membawa mahkota ke masa depan yang belum sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Dunia mengamatinya dengan penuh perhatian, menahan napas. Istana masih berdiri tegak, namun waktu mungkin yang menentukan apakah ia tetap menjadi benteng tradisi atau berubah menjadi peninggalan sejarah. Dan di tengah keseimbangan itu terletak kekuatan sunyi dari seorang perempuan yang tak pernah meminta mahkota, namun mungkin akan memakainya lebih baik daripada siapapun sebelumnya. Namun, kebijaksanaan tersembunyi apa yang diwariskan Princess Anne untuk membentuk warisan Catherine yang sedang naik daun? Tunggu saja untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan Princess Anne membentuk warisan Catherine yang sedang naik daun. Yang dimulai dari ikatan halus antara dua wanita bangsawan, kini berkembang menjadi salah satu kekuatan paling tak terduga dalam monarki. Princess Anne dan Catherine, Permaisuri Wales, tampaknya sangat berbeda pada pandangan pertama. Salah satunya terpangkas oleh puluhan tahun dedikasi yang tak goyah. Satu lagi dalam proses menavigasi kompleksitas monarki modern di bawah sorotan global yang tak henti. Namun di balik dinding istana, hubungan mereka telah menjadi penghubung penting bagi masa depan mahkota. Hubungan ini bukanlah persahabatan dalam arti tradisional, melainkan berkembang menjadi suatu bentuk kemitraan yang lebih kokoh. Mentorship yang dibentuk bukan oleh kuliah, melainkan oleh pengalaman bersama yang menantang. Anne tak pernah memaksakan diri, tak ikut campur. Ia menawarkan sesuatu yang langka dalam kehidupan bangsawan. Kebijaksanaan yang tersembunyi. Catherine, di sisi lain, mengenali dalam Anne contoh nyata dari ketahanan. Wanita yang telah melewati badai tanpa keluh, yang melayani dengan setia namun tanpa sorotan. Sumber dalam mengungkapkan adanya percakapan privat jauh dari kamera, obrolan diam yang memperkokoh intuisi Catherine, bukan memperbaikinya. Kolaborasi mereka, meski jarang dipublikasikan, menunjukkan ritme alamiah. Kepedulian Catherine terhadap pengembangan anak usia dini, dan komitmen Anne terhadap kegiatan kemanusiaan yang tak kenal lelah, menciptakan kombinasi yang kuat. Bersama-sama, mereka menentukan kembali arti menjadi seorang wanita bangsawan, bukan sekadar ornamen, tapi operasional, mampu menciptakan dampak nyata di luar peran upacara. Anne, yang selama ini menjadi pelindung integritas monarki, tampaknya mengenali sesuatu yang penting dalam Catherine. Ia tidak meminta mahkota, juga tidak membentuk citranya lewat glamor. Kekuatannya terletak pada kesabaran dan kestabilan. Ketahanan sunyi itulah yang meyakinkan Anne bahwa masa depan monarki bisa satu hari nanti diletakkan dengan aman di pundak Catherine. Tapi meneruskan warisan, baik secara diam-diam maupun secara terbuka, membawa tantangan baru yang tak pernah dirasakan Anne. Bagi Anne, kesalahan dulu cepat terlupakan. Berita muncul pagi hari dan menghilang sebelum malam. Gosip terbatas pada koran tabloid. Ada ruang untuk bernapas. Dunia Catherine jauh lebih tajam. Di era digital, setiap tatapan, jeda, atau ketidakhadiran langsung diperbesar dalam hitungan detik. Gosip menyebar lebih cepat daripada kebenaran sempat menerjemahkan dirinya. Saat Anne menghadapi hujatan dalam kolom mingguan, Catherine menghadapi jutaan opini instan dari para kritikus tanpa wajah yang mengurai setiap gerakannya. Anne sendiri mengakui bahwa kehidupan bangsawan lebih mudah di zaman dahulu, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan empati. Berbeda dengan Anne yang membangun warisannya secara perlahan selama puluhan tahun, Catherine harus melindungi reputasinya secara real-time. Jika dia tersenyum terlalu hangat, disebut dipersiapkan. Jika terlihat pendiam, diklaim dingin. Menghadiri terlalu banyak acara, dianggap meminta perhatian.
menjadi tidak hadir hanya sekali, dan bisikan negatif tentang kelalaian langsung muncul. Setiap keputusan menjadi jebakan dua arah. Setiap keheningan memicu spekulasi. Namun Catherine tak goyah. Ia menyerap pukulan dengan tenang, menolak memberi ruang kepada kebisingan. Ketenangan ini sering tak diperhatikan oleh para kritik, justru disukai dalam istana. Bagi mereka yang melihat di balik headline, ia sedang bermain jangka panjang, berdiri tegak saat orang lain mungkin runtuh, membiarkan konsistensi sunyi mengalahkan kekacauan. Dengan pragmatisme tajamnya, Catherine melihat dalam diri Catherine baja yang sama seperti dirinya sendiri, kekuatan untuk bertahan, tanpa sorak-sorak apresiasi. Mungkin kualitas paling menonjol dari Catherine adalah ketaatannya terhadap keluarga. Pada tahun 2023, ketika ia tidak menghadiri acara Earthshot, media massa langsung menyerang. Namun alasannya sederhana, tinggal di rumah untuk membantu Pangeran George dalam ujian. Kritik menyebutnya tidak patut sebagai bangsawan, seolah menjadi ibu adalah tugas yang lebih rendah. Namun dalam tindakan diam itu, Catherine mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Ia bukan meninggalkan kewajiban, melainkan mendefinisikannya kembali. Kelangsungan mahkota tidak hanya tergantung pada penampilan, tapi juga pada membesarkan generasi penerus dengan stabilitas. Ini bukan keputusan yang terisolasi. Berkali-kali Catherine memilih substansi daripada pamer. Ia rela melewatkan acara-acara gemerlap demi hal yang lebih penting. Tepuk tangan pada satu malam untuk kekuatan jangka panjang anak-anaknya. Pengorbanan-pengorbanan ini jarang mencuat ke permukaan. Namun di dalam keluarganya, ia menanam benih-benih ketahanan. Benih-benih yang kelak mungkin menjamin kelangsungan monarki. Ingatlah, raja masa depan bukan hanya dibentuk di atas panggung besar, melainkan juga dalam percakapan malam yang panjang di rumah. Kewadiwi mereka dipastikan bahwa meski tidak memakai mahkota, mereka tetap dicintai lebih dulu sebagai anak-anak. Anne, yang selalu realistis, memahami hal ini. Meskipun ia adalah pelayan paling gigih monarki, ia menghargai keseimbangan Catherine. Ia tahu pelayanan yang sejati tak selalu terlihat. Ia bersembunyi dalam pengorbanan yang tak pernah direkam. Dalam momen-momen yang tak pernah terekam kamera. Dalam pilihan Catherine, Anne melihat kebijaksanaan, kekuatan untuk tidak terhisap oleh harapan, dan melindungi hal-hal yang paling berarti. Dunia mungkin terus menilai. Media sosial akan menyalahartikan senyum menjadi rencana, dan keheningan menjadi skandal. Namun keberanian Catherine untuk bangkit di atas kebisingan, tanpa mengejar kekuasaan, tanpa mengalah pada tekanan, telah membuat warisan yang baru terbentuk. Ia mewakili jenis kerajaan yang berbeda, yang berakar bukan hanya pada kemegahan, tetapi pada ketahanan dan otoritas yang tenang. Apa yang dimulai sebagai bimbingan kini menjadi sesuatu yang lebih dalam. Transfer kepercayaan. Bukti bahwa kekuatan tak selalu berteriak. Kadang ia hanya menggemuruh pelan. Anne telah hidup di tengah badai selama puluhan tahun. Kini ia menyaksikan Catherine menghadapi badainya sendiri di era di mana badai tak pernah berhenti. Pertanyaan yang menggantung. Apakah ketenangan yang terus-menerus dari Catherine cukup untuk menstabilkan monarki di tengah kacau digital zaman ini? Tidak ada yang bisa tahu secara pasti. Tapi satu kebenaran sulit disangkal. Sementara berita-berita besar muncul dan memudar, Catherine sedang membangun sesuatu yang lebih kokoh. Bukan sebuah pertunjukan, melainkan sebuah warisan. Bukan sebuah pementasan, melainkan sebuah fondasi. Dan barangkali inilah yang paling dibutuhkan monarki. Kekuatan sunyi Catherine, serta perjuangan diam-diam William. Tapi kisah ini tidak berakhir di tempat yang orang-orang kira. Ketika pengamat kerajaan mengira semuanya sudah terlihat, pertanyaan yang lebih dalam mulai berkecamuk dalam bisikan-bisikan. Bagaimana William sebenarnya merasa saat menyaksikan sang istri memegang peran yang selama ini menjadi takdirnya sejak lahir? Bagi William, ini bukan soal iri, tapi soal identitas. Mahkota selalu menjadi nasibnya, terukir dalam hidupnya sejak ia masih kecil, berjalan dengan serius di belakang kubur ibunya pada tahun 1997. Setiap pelajaran, setiap tugas, setiap ingatan sunyi dari neneknya, Ratu Elizabeth juga, semuanya ditujukan untuk mempersiapkannya menjadi raja. Namun seiring berjalannya waktu, bukan nama William yang menjadi harapan dalam bisikan-bisikan orang, tapi nama Catherine. Para insider mengatakan kepedihan ini lebih dalam daripada berita heboh apapun. Ia mencintainya tanpa keraguan. Kekuatan ketahanannya, kebaikan hatinya, cara ia membawa dirinya dengan kepribadian yang anggun tanpa dipaksakan, semua ini adalah ciri seorang ratu yang sejati. Namun ketika ia mengetahui bahwa bahkan neneknya secara diam-diam menyebut Catherine, bukan William, sebagai orang yang mungkin menjamin kelangsungan monarki, sesuatu dalam dirinya terguncang dan sulit dibangkitkan kembali. Apakah ia cukup? Apakah cara-cara hati-hati dan terukurnya salah disalahartikan sebagai kelemahan? Apakah ia membawa beban tugas terlalu berat hingga lupa bagaimana menginspirasi? Lalu ada Catherine sendiri, tenang, tak tergoyahkan, hampir memukau dalam kewajaran alaminya. Ia tak meminta mahkota. Ia tidak berjuang. Tidak merancang strategi.
tidak menuntut lebih dari perannya sebagai istri dan ibu. Dan mungkin justru inilah kuncinya. Dengan tidak mengejar kekuasaan, ia menjadi orang yang paling dipercaya untuk memegangnya. Bahkan William, yang terjebak antara kekaguman dan kekhawatiran kecil, mulai memandangnya secara berbeda. Bukan hanya sebagai partner setia yang berdiri di sisinya, melainkan sebagai kekuatan tersendiri. Seorang wanita yang ditakdirkan membentuk sejarah dengan caranya sendiri. Puncak dari perubahan itu sendiri bukan datang dari bisikan-bisikan, tapi dari kata-kata Catherine sendiri. Ketika keinginan ratu yang telah tiada akhirnya terungkap, banyak yang mengira Catherine akan merespon seperti layaknya para bangsawan lain, dengan ucapan sopan atau pengakuan terprogram. Namun responsnya justru mengejutkan Charles dan William. Dalam suara yang tenang dan penuh pertimbangan, ia berkata bahwa meski banyak orang bermimpi memimpin sebuah monarki, setiap istri pertama kali bermimpi menjaga perdamaian dalam keluarganya. Karena alasan itulah, ia butuh waktu sebelum memberikan jawaban. Kalimat sederhana namun sangat kuat ini memberitahu dunia bahwa Catherine memahami bahwa takhta bukan sekadar upacara dan mahkota. Itu adalah beban yang cukup berat hingga bisa merusak keluarga jika diambil tanpa kehati-hatian. Dan itu juga pengingat bahwa kekuatannya tidak terletak pada ambisi, melainkan pada keseimbangan. Ia tidak mencari kemuliaan. Ia mencari harmoni, kualitas yang mungkin lebih langka, daripada semua tradisi dan protokol yang membentuk kehidupan kerajaan. Apapun keputusan yang ia ambil, satu hal telah menjadi jelas, Ratu Elizabeth benar dalam memilih Catherine. Di dunia di mana tradisi goyah dan monarki,